Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah kabinet Merah Putih menghadiri Kongres Muslimat NU ke-18 yang digelar di Gedung Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur. Pembukaan Kongres dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pengurus besar Nahdlatul Ulama, serta para menteri Kabinet Merah Putih. Kongres digelar dengan tema merawat tradisi, menciptakan kemandirian, dan meneguhkan peradaban. Dalam Kongres ke-18 Muslimat NU, di depan 7.000 Muslimat NU yang datang dari seluruh cabang di Indonesia dan luar negeri, Presiden Prabowo menyampaikan capaian 100 hari kinerja pemerintahannya. Prabowo bilang, dengan niat yang tulus, Yang Maha Kuasa akan membantu pemerintahannya. 100 hari kita telah kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang. Apalagi pengamat yang suka nyinyir-nyinyir itu loh. Saudara-saudara, saya semakin percaya, semakin yakin dengan itikat baik, dengan niat yang tulus, insya Allah Yang Maha Kuasa akan turun dan membantu kita. Niat kita adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran. Itu niat kita. Sebelum bertolak ke Surabaya, Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2, Kota Bogor, Jawa Barat. Usai menyapa siswa, Presiden langsung menuju selasar sekolah untuk melihat distribusi makanan bergizi yang disiapkan. Tidak hanya meninjau makan bergizi gratis, Presiden juga menyempatkan diri untuk melihat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saudara, apa saja pesan Presiden Prabowo dalam Kongres Muslimat NU? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Misbahul Munir di Surabaya, Jawa Timur. Kika, selain menyampaikan capaian 100 hari kinerjanya, apa saja pernyataan menarik yang disampaikan Presiden Prabowo, Kika? Iya, Cynthia dan juga saudara, jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Kongres Muslimat NU yang ke-18 di Kota Surabaya ini. Yang pertama adalah di 100 hari kerjanya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia sempat menunggu para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi, namun sampai dengan lebih dari 100 hari kerja belum ada koruptor yang juga kemudian mengembalikan hasil curiannya tersebut kepada negara. Padahal uang tersebut ini nantinya akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, membantu program stunting, lalu juga kemudian memberikan makan gratis kepada warga Indonesia. Jadi itu adalah poin pertama yang juga kemudian tadi disampaikan. Yang artinya setelah 100 hari kerja ini, Presiden Prabowo Subianto akan semakin serius dalam menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dan Presiden Prabowo tadi menyatakan dengan sangat tegas bahwa ia tidak akan pandang bulu dan juga kemudian akan tegas, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang juga kemudian kebal terhadap hukum. Nah, itu adalah poin pertama yang tadi kemudian disampaikan bahwa untuk poin berikutnya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah terkait dengan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo tadi sempat menyatakan bahwa pada saat ia memberikan program efisiensi anggaran tersebut sempat ada yang menantangnya. Dan namun kemudian program ini tetap harus dilakukan dikarenakan memang harus ada efisiensi besar-besaran terutama pada bagian seperti misalnya perjalanan dinas yang juga kemudian jika tidak diperlukan ini harus kemudian dikurangi seperti itu. Lalu juga kemudian program-program lainnya seperti misalnya kunjungan ke luar negeri, jika tidak terlalu penting maka untuk kunjungan ke luar negeri tersebut harapannya adalah untuk ditiadakan atau kemudian dikurangi untuk alokasi dana perjalanan dinas ke luar negeri. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ada beberapa hal program-program dari Muslimat NU yang juga kemudian ia mengapresiasinya, yang mana
salah satu program, ada 3 program nasional sebetulnya yang disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kebersihan lingkungan, lalu kemudian program terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, dan juga program terkait dengan kesehatan dari para perempuan atau wanita dari Muslimat NU. Yang mana untuk dari program pengentasan kemiskinan ekstrim ini, seperti yang disampaikan tadi, salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah dengan melakukan efisiensi besar-besaran di sejumlah sektor, yang mana hal ini sudah tertuang dalam Inpres pada bulan Januari tahun 2025. Berikut ini kami hadirkan petikan wawancara dari Presiden atau pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang telah kami rekam sebelumnya di Kompas TV. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Iya, satu hal yang juga kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat beliau menutup pidatonya dalam Kongres ke-19 Muslimat NU di Kota Surabaya, yang mana beliau menyampaikan bahwa tidak akan lagi ragu membela kepentingan masyarakat Indonesia, dan beliau juga kemudian siap mati untuk bangsa Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita di Indonesia. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres NU ke-19 di Kota Surabaya. Sementara itu, saudara, untuk Kongres NU ke-18 di Kota Surabaya ini baru saja dibuka pada hari ini, dan Kongres masih akan berjalan selama 5 hari ke depan sampai dengan pada tanggal 15 Februari tahun 2025 maksud kami. Yang mana dari pelaksanaan Kongres ini juga kemudian akan dilakukan secara paralel, yaitu adalah ada rapat pleno dan juga ada forum-forum, yang mana forum-forum ini juga akan menghadirkan dan juga melibatkan para menteri dari Kabinet Merah Putih untuk menjadi pembicara di hadapan para anggota Muslimat NU dalam perjalanan untuk Kongres ke-18 Muslimat NU tahun 2025 ini. Yang mana tadi juga kemudian sudah disampaikan, hari ini di pembukaan untuk Kongres Muslimat NU ke-18 ada tiga program utama yang kemudian disampaikan dan juga kemudian diluncurkan pada hari ini untuk para perempuan anggota Muslimat NU yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah mengenai kebersihan lingkungan, lalu kemudian yang kedua adalah pengentasan kemiskinan, dan yang ketiga ini adalah kesehatan dari masing-masing anggota wanita, terutama dari Muslimat NU. Demikian, kembali kepada Anda, Cynthia. Ya, baik, terima kasih laporan Anda, Kika Madona, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.